Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan sesi pengenalan aplikasi Adobe Premiere Pro. Dan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya yang masih nyambung dengan video seri pengenalan Adobe Premiere Pro sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenal beberapa menu ini dan model kerja atau sistem kerja dari Adobe Premiere Pro. Untuk selanjutnya kita akan lebih lanjut ya. Jadi kemarin kita sudah mencoba dengan file latihan seperti ini ya. Ada dua orang anak yang sedang berjalan ya. Oke, dia nyabrang ke sungai yang kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat video ini ya, ini seperti seolah-olah anak ini itu diambil dari berbagai macam view, atau mungkin seolah-olah seperti diambil dari berbagai macam kamera ya. Padahal sebenarnya ini sebuah adegan yang diulang-ulang dengan view yang lain, seperti itu teman-teman. Kenapa itu dilakukan ya? Karena memang kalau adegan yang lama ini, adegan yang panjang ini, itu hanya diambil dari satu sudut pandang atau satu view, itu pastinya aktivitas yang dilakukan oleh si anak ini jadi kurang tersampaikan dengan baik ya. Jadi seperti contoh saat ini turun ya, turun ini supaya lebih jelas, ini kita ganti view yang lain yang fokus ke kaki. Kemudian saat mau turun ya, ini fokus lagi dengan view yang berbeda. Kemudian saat ada aktivitas di sini mencopot sandal ya, itu juga kita shoot fokus ke saat mencopot sandal, seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti bisa teman-teman melakukan juga ketika mau menampilkan sebuah adegan yang itu durasinya harusnya panjang ya. Jadi misal perjalanan ini kan cukup panjang. Nah, ini supaya lebih jelas aktivitasnya, itu bisa teman-teman lakukan dengan pengambilan dari berbagai macam sudut pandang atau view ya teman-teman ya, supaya aktivitasnya jadi lebih benar-benar tersampaikan, dia ngapain, mereka ngapain. Kemudian juga penonton tidak boring ya, tidak jenuh dengan hanya satu tampilan gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini saat panggilan gambar ini kami lakukan hanya dengan satu kamera, dan itu dipindah-pindah dan adegannya diulang-ulang. Oke, selanjutnya kita akan mengenal namanya efek kontrol teman-teman. Jadi kalau kemarin saat kita mau memasukkan video, kita seleksi dulu di sini mana video yang ingin kita ambil dan mana yang tidak, kita seleksi di sini ya. Nah, setelah itu, setelah masuk di sini ya, ini dari setiap video atau setiap bagian dari video ini bisa kita atur lagi dengan mengklik efek kontrol. Jadi di klip-klip di sini ada video 1, video 2 dan seterusnya. Saya misal contoh yang video 1 dulu ya. Ini ketika kita klik di sini, maka di efek kontrolnya akan muncul ada video efek, kemudian ada audio efek ya. Di bagian video effect ini ada 3 option menu utama, yaitu motion, opacity, sama time remapping. Demikian halnya dengan yang audio effect ya. Nah, di motion ini kalau kita expand di sini, ini banyak lagi ya. Ini kita bisa mengatur position, scale, rotation, anchor point, anti flicker filter, seperti itu. Ya, di position ini ada 2 nilai, yang sini ada sini, ini menunjukkan yang ini itu nilai X dan yang ini nilai Y ya. Ya, jadi ini defaultnya ini 640, ini misal saya rubah, misal saya drag gitu. Nah,
maka videonya akan bergeser nilai X-nya ya di sini ya. Oke. Itu seperti itu teman-teman. Kalau ini di play jadinya gini ya. Tuh kalau ini adalah nilainya Y ya. Dan ini sedikit beda dengan teori di matematika ya. Kalau di matematika itu kan kalau nilainya Y itu semakin tinggi itu kan semakin ke atas ya. Nah, emang ini kebalikannya, kalau ini nilainya signifikan dia malah turun ke bawah. Seperti itu teman-teman. Cuman untuk yang X ini tetap sama ya, semakin ke kanan nilainya semakin tinggi dan kiri semakin berkurang. Oke, saya kembalikan ke 640 tadi. Oke, jadi ini X, ini Y. Selanjutnya ada scale ya. Scale itu untuk merubah skala atau ukuran. Rotation, ada lagi rotation. Ya, kalau ini kita putar ya rotasinya, itu terlihat sekali ini fokusnya atau porosnya itu di tengah ya teman-teman. Itu karena itu memang defaultnya di tengah sini. Nah, ketika kita ingin merubah posnya tidak di tengah ya, misalnya agak pinggir sini, ini bisa diatur di anchor pointnya. Itu teman-teman. Ya. Nah, jadinya di sini. Ya. Jadi tidak lagi di tengah-tengah gambar atau videonya. Nah, selanjutnya ada lagi di sini opacity teman-teman. Di opacity kalau defaultnya ini 100, kalau mau kita rubah nilainya ya menjadi berkurang, ini dia semakin tidak terlihat. Jadi opacity ini fungsinya untuk memperjelas atau meredupkan apa yang tampak di sini. Itu ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami juga, dalam setiap parameter nilai ini, baik untuk position, scale ataupun rotation ataupun opacity, di sini ada stopwatch ya, atau di sini namanya toggle animation. Jadi toggle animation ini ikonnya seperti stopwatch ya. Ini ketika aktif, misal saya position, saya klik, oke, aktif, maka dia akan warnanya berubah jadi biru. Kemudian di sini muncul namanya keyframe teman-teman, keyframe ya, keyframe atau frame kunci. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya ketika teman-teman ingin menghendaki ada perubahan ya, ketika video ini gerak ya, ketika yang kita aktifkan ini position, maka yang akan kita kehendaki adalah perubahan posisi. Contoh ya, misal ini di sini oke, sekian. Kemudian saya menuju ke ya di detik 0 dia posisinya masih seperti ini. Saya coba ganti detiknya, ini jadi detik 10, 5 saja deh, 5, enter ya. Jadi sekali lagi ya, ini jam, menit, detik, frame ya. Di sini ini saya geser nilainya X teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ulangi lagi dari awal, kemudian kita play. Nah, videonya jalan teman-teman, videonya jalan. Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa jalan? Karena di frame 0 itu nilainya masih ini 640. Ketika ini saya jalankan, dia berubah hingga sini ya. Di frame ini nilainya tadi saya buat nilainya tadi saya buat ini ya 153 ya. Ya, maka dia videonya jadi bergerak ke kiri ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari nilai 640 berubah jadi nilainya 153 ya. Ketika ingin dirubah lagi, ini misal maju lagi, ini misal kembali lagi ya, maka otomatis dia akan muncul keyframe baru ya. Jadi setiap kita merubah nilai parameter position dalam kondisi toggle animation atau icon stopwatchnya ini aktif, maka akan muncul otomatis keyframe di sini.
Oke, ini saya play. Oke, dia maju, dia bergerak kiri, kemudian sampai sini dia bergerak kanan lagi. Oke ya, itu fungsi dari toggle animation teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini mungkin memang jarang ya kita ngedit video, ngolah video ada efek seperti ini, video jalan itu jarang banget ya. Nah, mungkin ini nanti bisa digunakan ketika objeknya tidak video namun teks ya, dan teks nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya lagi untuk penambahan teks ya. Oke ya, jadi seperti itu untuk keyframe di position. Ketika ingin menghapus keyframe ini kita tinggal matikan saja. Jadi mau dalam kondisi dimana, misal kalau mau di kondisi awal, nilai awal ya kita CTI nya atau current time indicator ini kita geser ke detik ke 0 ya. Kemudian kita klik ini untuk matikan. Oke. This action will delete existing keyframe. Oke. Ya. Kemudian ada scale, ini sama juga. Jadi misal 100, saya maju detik 4 ya, ini nilainya saya buat jadi 200, tinggal diklik diganti nilainya saja gitu. Nah, dia berubah jadi besar seperti di zoom ya. Nah, misal ini besar kemudian pas orangnya ya, ini kita coba ya, jadi seolah-olah ngezoom walau tidak zoom ya, tidak murni ngezoom ya. Berarti ini saya juga rubah nilai posisinya. Posisi ini di 0 dia posisi awal, kemudian di sini ya di keyframe yang kedua berarti saya tinggal klik ini go to next keyframe, klik ini tinggal saya geser, atau juga bisa kita geser di sini, klik di antara klik kemudian drag. Nah seperti itu teman-teman. Kita play ya, seperti ngezoom walau hasilnya tidak bagus. Kenapa tidak bagus ya, karena ketika ini semakin kita dekatkan maka resolusinya juga ya akan rawan pecah ya, karena resolusinya hanya sekian, namun kita dekatkan, kita paksa besar maka dia jadi agak pecah teman-teman ya. Seperti itu untuk keyframe, add keyframe. Nah selanjutnya ini juga memungkinkan geraknya tidak linear. Maksudnya tidak linear itu ada sedikit percepatan dan perlambatan gerak ya, karena memang di prinsip animasi itu ada slow in slow out ya teman-teman. Nah ini bisa kita atur juga di sini, itu dengan cara ini. Misalnya ya, kedua keyframe ini saya klik kanan yang awal, kemudian pilih ini temporal interpolation ya, pilih karena ini dia mulai keluar berarti pilih is out ya. Ini juga sama, temporal interpolation kemudian is in. Ini nanti ada efek dia dari lambat ke cepat balik lagi ke lambat gitu. Oke, nah ini saat shoot maju dari lambat ke cepat. Nah, kemudian saat saat sampai sini itu dia lambat lagi. Halo bro, ayo ya, jam dulu ya. Lagi ning daerah ndi? Ning daerah ndi? Semarang yo akeh to, Bro. Alamat jeneng alamate. Oh ya wis yo. Ya wis, Bro. Yo. Ya. Ya. Jam Tenggilan. Dulu Bang. Jadi ada Jerman libur.
Nami toh. Nah selanjutnya demikian halnya dengan yang rotation ya. Ketika ini kita aktifkan, nanti bisa muncul keyframe dan ini nilainya derajat ya teman-teman. Oke, saya contohkan sekalian ya. Misalnya ini saya 0 derajat menuju ke sini, dia muter 180. 180. Nah gitu teman-teman. Tapi aneh ya, tidak usah berarti. Dan juga sama opacity ya. Kalau ini sudah aktif, nah ketika sudah aktif ini, kalau membuat keyframe tinggal klik di sini, ya. Nanti ke sini, oke. Misalnya yang awal ini masih 0, oke. Nah, gitu teman-teman. Oke, itu untuk motion ya. Ini saya matikan saja lagi karena jelek ya. Tidak wajar gerakan seperti itu di sebuah video editing. Nah selanjutnya adalah time remapping teman-teman ya. Time remapping ini fungsinya untuk merubah kecepatan durasi atau merubah tempo dari video ini di beberapa bagian tertentu. Dan sama kita bisa klik di sini add or remove keyframe. Misalnya dari sini sampai sini itu saya cepatkan, sampai sini saya cepatkan, titik ini keyframe, ini lagi get keyframe. Oke, setelah itu kita tinggal naikkan ya, ini tinggal naikkan. Bisa kita cek ya seberapa cepat. Nah ini cepat kan, kalau kurang cepat bisa tambah lagi ya. Ini nilainya di sini akan terlihat 416. Saya naikkan jadi 500 saja deh. Oke. Ya gitu ya. Nah, cuman ini perpindahan dari lambat ke cepat juga kurang smooth. Bisa kita haluskan dengan klik drag sini. Oke, ini juga sama. Kemudian ini bisa kita putar supaya hasilnya lebih halus, jadi tidak langsung dek gitu ya. Nah gitu, jadi ada seperti ada remnya. Nah gitu ya, jadi dari lambat ke cepat ini seperti ada flow-nya ya, flow-nya mau cepat ke lambat juga ada flow-nya ya. Jadi tidak ngaget gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Nah, karena ini ada bagian yang kita cepatkan, maka di sini klipnya jadi memang berkurang. Oke ya, jadi nanti sampai sini kemudian langsung hitam ya. Nah, kalau terjadi seperti ini kita tinggal bisa lakukan shift panah bawah, kemudian kita potong saja di sini. Kita klik ini dihapus sambil tekan shift. Nah, dia hapus sambil tekan shift, dia langsung maju teman-teman. Klip yang lain langsung maju. Oke, selanjutnya apa ini? Selanjutnya audio effect ya. Untuk audio effect ini karena ini suaranya tidak ada ya, tidak jelas, hanya suara-suara jangkrik, maka saya akan pakai yang lain nih, misalnya ya walk back sound. Misalnya ini kita kasih background ini langsung ke sini aja, kita play. Oke ya, saya akan coba yang pertama audio effect di volume ya. Yang pertama langsung saja saya ke level ya, ini bebas, tidak usah saja. Yang level ini misal kalau kita membuat jadi level ini itu ya teman-teman ya, keras atau lirih suara ya.
Jadi volumenya kita perbesar atau perkecil itu kita mainkan di level. Dan ini juga bisa kita tambahkan insert keyframe. Jadi misal yang awal ini nanti kita buat pelan, di sini kita buat keras. Jadi di sini 0 dB saya ganti min 30 misal. Udah, kita play. Oke, masih. Oh, sorry, ini saya salah klik teman-teman. Harusnya yang saya klik ini ya. Nah, yang klik ini volumenya ini ya. Saya tadi masih mengklik yang video 1, harusnya tidak video 1 tapi yang walk back sound ini. Oke, nah, di yang pertama ini, di keyframe yang pertama saya tulis min 30. Nah, oke, kita play. Jadi ada suaranya. Nah, sekarang ada suara. Bisa itu. Demikian halnya yang ini saya perbesar supaya terlihat ya, klipnya ya. Ada lagi channel volume ya. Ini ketika kita mau mengatur apa namanya, left right-nya ya. Mau dibuat seimbang atau mungkin yang sebelah kiri, apa, speaker yang kiri dimatikan, itu bisa atur di sini. Itu ya teman-teman ya. Atau kita juga bisa lakukan perubahan volume langsung di sini teman-teman. Jadi dengan mengklik ini, nah, oke, insert keyframe ini berubah nilainya, dan ini lagi kita klik lagi, kemudian kita turunkan. Nah, cuman ya untuk mengatur nilai apa namanya, nilai dB-nya agak kurang enak ya, karena tidak langsung bisa kita tentukan nilainya berapa gitu ya. Oke, ini misal min 17,10 desibel. Sampai sini saya buat keyframe lagi. Di sini. Oke, kita naikkan ke 0 desibel. Ya. Sampai sini harusnya nanti keras lagi. Iya, seperti itu. Saya undo saja. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang efek teman-teman di sini, di efek. Nah, di efek ini ada beberapa tipe ya, ada audio effect, ada audio transition, ada video effect, ada video transition. Dan untuk seri Premiere Pro sisi 2015 ke atas ada Lumetri preset. Nah, ini juga ada preset, ini ya bisa dikatakan tambahan ya, tambahan. Saya langsung akan mulai ke yang apa ya, yang video, yang audio effect dulu deh, yang audio effect. Nah, ini di sini akan muncul beberapa efek audio yang bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi macam-macam ini, ada analog delay, ada balance, ada band pass, dan seterusnya banyak sekali ya. Walau mungkin untuk melakukan atau menambahkan efek audio ini bisa juga kita lakukan di Adobe Audition yang materinya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi misal kita coba misal yang equalizer ya, equalizer ini. Saya masukkan ke audio yang background. Nah, ketika saya tambahkan di sini, kita bisa lihat di sini akan ada tambahan. Oh ya, tadi saya sudah menambahkan bass ya. Ada tambahan equalizer, yang bass ini saya hapus saja deh. Ada tambahan equalizer ya. Ya, ini bisa teman-teman melihat di sini. Oke. Nah,
ya ini kita harus paham ya, di sini ada low frequency, low gain ya, atau custom setup kita bisa edit di sini juga ya. Saya kira akan lebih mudah untuk mengedit di sini ya. Jadi ini tinggal kita atur berapa frekuensinya ya. Seperti itu kira-kira. Jadi misal yang ini low, ini saya saya rubah ya. Ini saya kurangi lagi 40 gitu ya. Ya, ini low frekuensi berarti ini yang bass ya kira-kira ya. Kira-kira nanti efeknya di bass. Seperti itu. Itu kira-kira teman-teman. Ya, kita bisa cek ya. Ya, mungkin tidak begitu jauh perbedaannya. Coba kita cari yang lain ya. Misal delay lah, coba delay ya. Kalau delay nanti jelek deh. Kalau mungkin untuk suara narator itu mungkin bagus ya, untuk suara narasi ya. Oke, mungkin oke lah, misal bass ya, ini nanti yang akan langsung akan langsung terlihat hasilnya. Oke, bassnya ini masih 0 desibel. Ini bisa kita tambahkan. Oh, ini. Kalau normalnya seperti ini efeknya saya matikan. Oke, tanpa bass, dengan bass tambahan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk audio effect nanti bisa dicoba yang lain. Kemudian ada audio transition. Ini biasanya saya gunakan untuk menambahkan transisi seperti ini ya. Ini saya coba delete lagi, saya ulangi. Misalnya constant power ini yang paling sering kita gunakan. Yang ini ada tandanya di terkotak ya, kotak biru ini ya. Bisa saya tambahkan di sini gitu ya. Oke. Harusnya ketika ini saya tambahkan constant power, di awal ini audionya tidak langsung keras ya. Tapi muncul dari pelan dulu sampai keras gitu. Nah, itu teman-teman. Coba kita bandingkan ketika ini tanpa tanpa constant power. Oke. Dari awal dia langsung keras suaranya, tapi setelah kita tambahkan constant power, nah dia mulai dari pelan. Dan ini juga bisa kita atur durasinya ya teman-teman. Ini defaultnya 1 detik. Ini bisa kita coba misal ganti 3 detik. Jadi perlahan banget ya. Tidak kelengaran, semakin keras. Nah, di detik ketiga dia sangat keras. Oke, itu untuk audio transition. Cuman itu saja. Selanjutnya ada video effect. Nah, ini juga banyak banget ini alternatif yang bisa kita pilih. Ada adjustment ya. Nah, misal cara cepat ya. Misal ini videonya terlalu hijau ya, atau terlalu kuning, mungkin efek sinar matahari, atau mungkin juga efek auto color yang ada di kamera atau smartphone kita. Kalau pengambilan gambarnya mungkin pakai smartphone ya, setelah auto color saya klik. Nah, oke. Di sini akan langsung auto, di sini colornya langsung di set oleh Premiere Pro nya. Ini kalau saya efeknya saya matikan, nah seperti ini. Yang auto color ini tidak ya. Saya perbesar saja di sini. Tanpa auto color, dengan auto color. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau memang teman-teman ada yang kurang pas ya, ini bisa diatur lagi. Ya, diatur-atur lagi. Ya. Ya, oke, kalau saya sih lebih suka yang auto colornya ini ya. Jadi video effect ini biasanya memang prosesnya di pra production ya. Ini biasanya tim color correction ya, color grading seperti itu. Atau yang sering digunakan untuk mengganti color gradingnya itu biasanya pada pakai Lumetri teman-teman. Ini bisa Lumetri itu ada di sini kalau tidak salah, di color correction.
Lumetri. Nah ini Lumetri. Atau kalau tidak hafal lokasinya bisa saja langsung ditulis di sini Lumetri, gitu ya. Saya tambahkan di sini. Nah, yang autocolor tadi saya matikan, efeknya yang saya pakai Lumetri. Nah, biasanya kita bisa langsung nambahkan di sini di kreatif ya. Look, ya ini bisa dipilih modenya. Saya asal coba ya. Ini misal Blue Moon. Oh, ini sepertinya tidak cocok nih untuk video ini. Mungkin yang video ternaik. Nah, ini lebih mending. Ya, ini jadi kesannya seperti senja, waktunya senja, ada kekuning-kuningan ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Ini contoh. Dan ini nanti bisa juga kita tambahkan dari luar. Kita bisa browse di sini ya. Teman-teman bisa browse, kita bisa cari LUTs ya. Ekstensinya ini biasanya yang banyak ini yang LUT ya. Nanti ini juga akan kita bahas lagi di video yang lain. Nah, jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat contoh mungkin film drama Korea ya, yang ini Drakor Mania ini, pasti udah paham gaya pewarnaan film di drama Korea dengan yang film layar lebar yang umum film Hollywood seperti itu pastikan beda gitu. Nanti coba teman-teman rasakan. Nah, ini bagaimana cara membuatnya itu nanti bisa kita lakukan di sini di Lumetri ini ya. Oke, tadi saya coba yang ini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi. Oh iya, kalau ini ganti ya, ini harusnya ganti ya. Nah, ini kan balik lagi ya. Nah, untuk yang lain supaya ini juga sama, ada Lumetri color ya. Ini bisa langsung di copy teman-teman. Klik copy di clip yang satunya, kita tinggal ke kanan, paste attribute ya. Nah, kita pilih yang efek yang Lumetri color, opacity tidak usah. Seperti itu, oke. Nah, dan langsung yang lain juga sama. Klik kanan, paste attribute Lumetri color. Oke. Nah, misal seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke video transition. Ini kita matikan Lumetrinya. Video transition. Ini banyak sekali juga ada pilihannya di 3D motion. Ada kalau mau transisi 3D, ada dissolve. Nah, kalau dissolve ini mungkin yang paling sering kita perlukan ketika ingin membuat film, biasanya banyak dissolve. Dan kalau perhatikan di cross dissolve ini terkotak biru, ini yang paling sering digunakan. Oke, ini coba ya. Ini seperti ini asal saya coba nih ya. Sini. Nah, kita play. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini juga bisa diatur durasinya. Defaultnya 1 detik, ini saya ganti langsung 2 detik. Atau langsung kita ganti di sini ya. Nah, itu ada iris itu coba ya, iris cross. Saya coba yang satunya. Jadi kita tempatkan di antara 2 klip ya. Nah, gitu ya, itu iris. Ada lagi zoom, cross zoom, misal yang sini saja. Gitu misal teman-teman. Ya, ada wipe dan lain-lain ya. Nah, cuman ya ketika kita mau bermain transisi, kita harus lihat di video kita apakah memang butuh transisi atau tidak gitu teman-teman. Contoh yang video ini, kalau kita lihat dari anak jalan ini merupakan video yang satu waktu gitu. Jadi tidak ada perpindahan waktu, mungkin yang ini pagi atau yang ini siang itu enggak ya. Maka karena masih satu waktu, ya saya kira lebih efektif tanpa transisi. Jadi ini bisa klik transisinya, delete gitu ya. Ini masih satu waktu, ini juga masih satu waktu, maka ini kita delete. Untuk film
ya. Ketika masih satu waktu gitu, itu mending langsung cut to cut gitu ya. Oke, nah ini juga sama, tanpa transisi. Ya, ini kenapa ngeblur? Oh ya, ini tadi kita tambahkan blur. Nah, untuk yang ini saya delete dulu transisinya. Nah, kalau ini lebih terkesan tidak satu waktu ya. Jadi ini ada kesan videonya tidak nyambung. Jadi si anak ini habis dari sungai, kemudian dia langsung entah ada di posisi mana ini ya. Maka ini bagusnya harus kasih transisi ya. Ya, transisi yang paling umum kita pakai saja yang cross dissolve. Ya. Cross dissolve ini bisa untuk menunjukkan perpindahan waktu yang tidak begitu jauh, maksudnya misal hanya misal ini terpotong satu adegan gitu, bukan yang sampai berganti hari atau berganti tahun untuk di soft. Oke. Ya, itu ya teman-teman untuk efek video transisi yang Lumetri preset ini kita coba bahas di video yang lain. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi supaya yang awalnya juga bagus ya, tidak langsung muncul gini, ini juga bisa tambahkan video transisi cross dissolve. Ini juga sama. Ya. Ya, oke, itu dulu untuk sesi video kali ini. Tadi sudah ada efek kontrol ya, kemudian ada efek video dan efek transisi. Oke, saya ucapkan selamat mencoba, selamat untuk dipraktikkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.